Pernahkah kamu terpikir, mengapa sih Tuhan begitu sering memilih yang hina dan miskin untuk menyatakan karyanya? Yuk kita cari tahu alasannya lewat kisah penampakan Bunda Maria di Lourdes yang sebentar lagi akan kita peringati tanggal 11 Februari. Kita mulai perjalanan ini di Bolimel, tempat Bernadette dilahirkan, sebuah penggilingan tua di tepi sungai. Tidak ada tanda kebesaran di sana, hanya kehidupan sederhana yang berjalan apa adanya. Dari sana, yuk kita menuju ke gereja paroki Lourdes, tempat Bernadette dibaptis 2 hari setelah kelahirannya. Air baptisan itu masih ada loh, seolah mengingatkan sebelum melihat mukjizat. Ia lebih dulu memasuki ke dalam misteri iman. Langkah berikutnya membawa kita ke Le Casio, ruang sempit, gelap, dan ini adalah bekas penjara. Disinilah keluarga Bernadette tinggal karena kemiskinannya yang parah. Sulit membayangkan dari tempat sesak dan pengap ini, Tuhan sedang menyiapkan seorang saksi bagi dunia. Lalu, ayo kita berjalan ke Gua Massabielle. Dahulu tempat ini dianggap kotor, tidak berguna dan bahkan dijauhi. Namun justru disinilah Bernadette bertemu dengan seorang wanita berpakaian putih. Tidak ada kilat, tidak ada suara menggelegar, hanya doa rosario, keheningan, dan pandangan penuh kasih. Tak jauh dari gua itu, Bernadette menggali tanah berlumpur. Ia ditertawakan dan dianggap aneh. Namun, dari ketaatan kecil itu mengalirlah mata air yang tak pernah berhenti hingga hari ini dan membawa mujizat bagi umat manusia. Perjalanan ini juga membawa kita ke Hospice, tempat Bernadette menerima komuni pertama. Ia pernah berkata bahwa perjumpaan dengan Yesus dalam Ekaristi lebih berharga baginya daripada semua penampakan. Akhirnya, jejak ini tidak pernah berakhir. Di Lourdes, Bernadette memilih hidup tersembunyi di Nevers, menjauh dari keramaian, menolak pujian, dan memeluk kesederhanaan. Dan saat kita menoleh ke belakang, pertanyaan di awal seakan menemukan jawabannya sendiri. Tuhan memilih yang kecil karena mereka tidak menutupi cahayanya. Ia memilih yang miskin karena tangan mereka kosong dan siap menerimanya. Di Lourdes, Tuhan tidak mengubah dunia lewat kekuasaan. Ia melakukannya lewat langkah seorang gadis kecil yang berjalan setia dari satu tempat sederhana ke tempat sederhana lainnya. Dan tanpa sadar, kita pun diajak bertanya dalam hati, di bagian hidup mana Tuhan sedang ingin kita berjalan dengan setia?